Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan. Ada informasi terkait dengan eh, proses masuknya Sir Jim Ratcliffe Ineos ke Manchester United. Gua ambil sumbernya MUFC MPB, diambil dari David Ornstein, jurnalis dari The Athletic ya. Glazer dan juga Ineos ini sedang dalam proses untuk menyelesaikan kesepakatan 25% kepemilikan di Manchester United. Jadi ini semakin dekat. Ineos 25% kepemilikannya di Manchester United ini sepertinya akan diumumkan pekan ini setelah hari Senin, di mana hari Senin ada pemakaman dari legenda Manchester United Bobby Charlton, Sir Bobby Charlton ya, Sir Bobby Charlton. Yang menarik informasinya nih, Ineos akan mendapatkan kontrol di Manchester United di bidang sporting, di bidang olahraga. Nah, Ineos akan mendapatkan kontrol di bidang sporting atau di bidang olahraga, dan Glazer akan menangani sisi komersial dari Manchester United. Situasi lainnya gue ambil dari Daily Mail, masih dari MUFC MPB. Sir Jim Ratcliffe ini tidak akan membangun stadion yang baru untuk Manchester United, tapi dia akan mempertimbangkan rencana alternatif untuk merenovasi dan meluaskan Old Trafford dan juga meningkatkan fasilitas di dalam dan di sekitar Carrington ya, atau di dalam dan di sekitar Old Trafford. Ini kita ngomong soal masalah stadion. Jadi fasilitas di dalam dan di sekitar stadion ini akan ditingkatkan. Nah, dari kabar ini situasi dari sisi positifnya dulu deh. Sisi positifnya adalah kejelasan akan semakin dekat ini ya. Dikabarkan pekan ini bahkan sepertinya banget ini akan terjadi setelah hari Senin. Kita lihat ya, akan ada informasi seperti apa. Ini sudah dinantikan cukup lama menurut gua. Proses ini dari tahun lalu bulan November, praktis ya 1 tahun ya, dimana Glazer mengumumkan mereka mencari strategic alternatif terkait dengan situasi keuangan klub. Bisa ada investor baru yang masuk atau ya penjualan klub. Tapi ternyata yang terjadi adalah 25% kepemilikan yang baru dalam tanda kutip ya, Ineos, Sir Jim Ratcliffe ini masuk. Sir Jim Ratcliffe yang pernah berusaha untuk menawar Chelsea, Sir Jim Ratcliffe salah satu orang terkaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe yang mengaku merupakan fans juga dari Manchester United akan masuk dan memperoleh kontrol di bidang sporting, di bidang olahraga. Situasi ini positif ya, di mana sebelumnya yang menangani bidang sporting lebih banyak langsung dari Glazer tentu saja ya, dengan orang-orangnya ini kan kalau menurut gue ya orang-orang yang tidak kompeten sebenarnya di bidang olahraga maupun di sepak bola. Ada hal positif lainnya, yaitu adalah kemungkinan kalau Sir Jim Ratcliffe akan meningkatkan ya, meningkatkan juga kapasitas dari Old Trafford, memperbaiki situasi stadion saat ini, bahkan mempertimbangkan untuk menambah fasilitas di Old Trafford di dalam maupun di luar stadion. Ini sesuatu yang menurut gue positif. Nah, sesuatu yang menjadi tanda tanya adalah nomor 1, langsung stadion. Oke. Uang dari mana? Karena kabarnya sekitar 1 miliar ya kan, untuk memperbaiki atau memperluas Old Trafford. Salah satu permasalahan terbesar adalah sisi Sir Bobby Charlton Stand, di mana kabarnya sisi inilah yang akan diperluas. Di belakang Sir Bobby Charlton Stand ini ada rel kereta api yang konstruksi perluasannya ini akan sangat rumit, sehingga sangat mungkin memakan biaya yang tinggi. Bagaimana? Uang dari mana nih Ineos? Di mana 25% uang yang sekitar 1,3 kalau nggak salah kan ya, miliar yang diberikan ini kan tidak termasuk investasi, tapi murni untuk klub, dalam tanda murni untuk klub garis miring Glazer. Ya kan, uang ini membeli kepemilikan 25%. Selanjutnya bagaimana? Ini menurut gua kabar yang masih simpang siur. Dari mana uangnya, ya kan? Lalu bagaimana? Jangan sampai ini justru akan menambah hutang klub, karena ya sama saja dengan
Glazer kalau begitu hanya beda pihak saja nih yang ngambil utang. Dan menurut gua situasi utang di Manchester United ini merupakan salah satu permasalahan besar, karena sebelum Glazer utangnya itu 0, tapi setelah mereka datang menjadi sangat tidak sehat ya, terlampau besar. Itu tadi tanda tanya pertama. Tanda tanya kedua adalah terkait dengan ada pembagian, ini yang menarik nih, sporting dan juga komersial. Seakan-akan ini pembagian yang bagus ya. Ada yang sporting, Ineos dengan pengalamannya, klub sepak bola, klub-klub olahraga lainnya yang dia miliki, olahraga sepeda termasuk juga Formula 1. Mereka punya pengalaman. Hal yang bagus gitu loh. Tapi jangan lupa, mereka ini 25%. Mereka bukan 50-50 nih kepemilikannya dengan Glazer. Dan menurut gua mereka juga tidak bisa dengan mudah ya bertindak seperti 50-50. Maksud gua seperti ini. Segala sesuatu hal yang terjadi di Manchester United ini terkait satu dengan yang lain. Faktor-faktornya, elemen-elemennya, dan secara garis besar, segala sesuatu yang berkaitan dengan sporting atau olahraga ini ada kaitannya juga dengan komersial. Menurut gue demikian. Ketika Manchester United ini berprestasi bagus di atas lapangan, tentu saja komersial ini akan ada pengaruhnya. Ini seperti apa? Siapa yang akan memegang kendali? Apakah konsentrasinya lebih di sporting atau di komersial? Karena kalau Ineos, Sir Jim Ratcliffe memegang di sporting, tapi komersial tetap menjadi prioritas di atasnya, ya sama saja. Yang gue khawatirkan begini. Proses membangun ulang Manchester United untuk menjadi tim yang bagus ya secara garis besar, menang trofi, bersaing di lokal maupun di Eropa, ini kan bertahap. Ada proses, butuh waktu. Dan ketika proses dan waktu itu berlangsung, tentu saja ada dinamika naik dan turun. Apa yang akan dilakukan ketika turun? Mungkin dari sisi sporting, yes, mereka paham ini memang ada dinamika naik dan turun. Tapi bagaimana dengan komersial? Akankah mereka ini juga menerima, mungkin ada pengaruhnya soal, gua nggak tahu ya, sisi komersial yang turun, mungkin hak siar yang lepas atau seperti apa, atau sponsor yang tidak besar atau seperti apa, mungkin akan ada pengaruhnya. Ini bagaimana keputusannya? Akankah komersial yang ngikut ke sporting atau seperti sebelumnya? Sporting tetap dijadikan nomor 2 di bawah komersial. Nah, menurut gue ini juga harus diperjelas. Sekarang yang gue lihat, ada semacam kayak tameng. Mudah-mudahan benar ini. Ada semacam kayak tameng, ada kayak perisai untuk sisi sporting, untuk sisi sepak bola di Manchester United. Di mana selama mungkin 10 tahun terakhir, tidak ada itu perisai, tidak ada itu tameng yang melindungi sisi-sisi sepak bola di Manchester United dari komersial. Gua harapkan dan gua asumsikan saat ini ada. Cuman ya powernya hanya 25%. Ini salah satu masalah besar di situasi saat ini, di mana Glazer jangankan melepas secara absolut, melepas secara mayoritas pun mereka juga tidak gitu loh. Sehingga yang gue khawatirkan ya ujung-ujungnya sama saja. Walaupun gue tidak ingin terlalu a priori ya, tidak ingin terlalu berasumsi negatif. Gue tetap berharap seperti gue katakan nih, ada sosok-sosok yang bisa melindungi lah nih kepentingan-kepentingan sepak bola, kepentingan-kepentingan ke arah prestasi di Manchester United. Kabarnya setelah ini Sir Jim Ratcliffe akan menunjuk Paul Mitchell, lalu Jean-Claude Blanc yang lebih punya background di sepak bola, tentu saja dengan segala plus minusnya. Gue harapkan ini juga merupakan langkah awal untuk mengembalikan orientasi Manchester United, atau paling tidak memberikan orientasi ke sisi prestasi yang lebih besar daripada periode-periode sebelumnya. Gue yakin Glazer sebagai pemilik, mereka pun sebenarnya juga ingin ya Manchester United ini menjadi juara. Cuman seperti apa langkah-langkahnya, itu saja sih. Karena selama ini yang gue lihat langkah-langkahnya ngawur. Ini berbeda dengan Mansur contohnya ya. Dimana mereka tentu saja juga ingin Manchester City menjadi juara. Tapi langkah-langkah yang mereka lakukan ini lebih terarah. Karena ada sosok-sosok yang mereka percaya, yang mereka delegasi dan mereka percaya. Ini salah satu juga kelemahan yang gue lihat Glazer
10 tahun terakhir, di mana mereka selalu ingin memegang kontrol secara absolut di Manchester United, sehingga segala keputusan, baik itu yang berkaitan dengan komersial maupun dengan yang non komersial, dalam hal ini adalah football and sporting, mereka juga ingin berada di sana. Banyak sekali hal-hal yang dikeluhkan oleh Louis van Gaal, oleh Jose Mourinho, yang menurut gue muaranya ya karena Glazer mereka tidak paham sepak bola, tapi mereka seperti kayak dalam tanda kutip ngotot ingin berada di keputusan-keputusan terkait dengan situasi sepak bola di Manchester United. Gue bahkan sampai berasumsi kalau Ralf Rangnick, tokoh ini sebenarnya luar biasa. Dia punya relasi yang bagus, dia punya pengetahuan yang bagus, dia punya kurikulum vitae yang bagus juga di dunia sepak bola, terutama di Eropa ya. Ketika dia mengatakan sesuatu terlalu frontal, open heart surgery, seperti kayak operasi jantung yang jelas permasalahannya di mana. Ini kan seperti kayak membuka hal yang sebenarnya sudah jelas ya, dan ya buat gue bisa jadi ini salah satu hal besar kenapa akhirnya dia tidak berada di Manchester United sih. Dan sekarang ada Sir Jim Ratcliffe, gue harap Sir Jim Ratcliffe bisa benar-benar menjadi tameng dari hal-hal demikian gitu loh. Karena Paul Mitchell, Jean-Claude Blanc, kalau mereka ingin beroperasi 100% di sepak bola, konsentrasi 100% di sepak bola, di Manchester United tantangannya berbeda dengan klub-klub lain. Di mana di periode sebelumnya ini tuntutan komersialnya terlalu mendominasi, terlalu besar. Dan semoga sosok Sir Jim Ratcliffe dengan walaupun 25%-nya ya, bisa menjadi tameng seperti yang gue harapkan itu tadi. Kurang lebih demikian situasinya. Nanti kalau ada update-update lagi akan gue sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.